Anda bisa pinjam identitas dari saksi ini? Maaf Pak, Identitas, bukti identitas, paspor. can we borrow your identity, like your passport? Torres John Yesus. Yes. Coba diterjemahkan ya sebelum penerjemah. Umur 47 tahun. 48 ya. 48 sekarang ya. Lahir di Sydney. tanggal 21 bulan Juli 1968. Agama Katolik. Warga negara Indonesia. Warga negara Australia. Pendidikan S1, pekerjaan polis. Tempat tinggal di mana? Alamat lengkap. Ya, nanti ini cocokkan dulu. Silakan, duduk. Nanti. Polis. Ya. Jadi kita mulai dari penerjemah dulu ya. Ibu namanya siapa? Juliana Tansil yang mulia. Juliana Tansil ya. Diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk menjadi penterjemah. Betul. Ya. Apakah punya kualifikasi untuk penterjemah? Punya yang mulia. Apa itu? Saya sudah mendapatkan sertifikasi dari Himpunan Penerjemah Indonesia untuk penjuru bahasaan lisan Inggris Indonesia Inggris. Bagaimana? Ada tanggapan dari penasihat hukum? Bisa saya tahu dari mana? Dari sertifikasinya dari mana maksudnya? Dari himpunan atau dari gubernur? Sertifikasi diberikan oleh Himpunan Penerjemah Indonesia untuk penerjemahan lisan atau penjuru bahasaan lisan, yang dari Gubernur DKI Jakarta adalah untuk terjemahan tertulis. Siapa tadi namanya? Juliana Tansil ya? Betul yang mulia. Juliana Tansil. Coba, mau dilihat sertifikatnya? Bisa maju? Sebentar ya, identitasnya. Duduk. Ya, ini identitas penterjemah adalah Juliana Tansil. Betul yang mulia. Tempat lahir Jakarta 17 November 83. Betul. Perempuan. Alamat Taman Duta Mas Blok F 2/7. Betul. RT 05 RW 09. Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Agama Kristen. Pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia. Ya? Betul. Betul ya.
Saudara bersedia bersumpah sebagai penterjemah? Bersedia. Kemudian untuk saksinya adalah John Jesus Torres, And for the witness, John Jesus Torres, umur 48 tahun, age 48-year-old, lahir di Sydney born in Sydney pada tanggal 21 Juli 1968, on 21st of July 1968, agama Katolik, religion Roman Catholic, warga negara Australia, citizenship Australian, pendidikan S1, education undergraduate degree, pekerjaan polisi. occupation police. Alamat mana tadi ini? Address Address 309, 309 1A Tusculum Street, 18 Tusculum Street, Potts Point, New South Wales, Houts Point, New South Wales, 2011. 2011. Apakah dia ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Do you have any relationship, familial relationship with the defendant? No. Tidak. Bersediakah dia berjanji atau bersumpah? Are you willing to take an oath or promise? Yes. Ya. Jadi sekarang penterjemahan dulu disumpah. Silakan berdiri. Menurut agama Kristen. Ikut kata-kata saya berjanji bahwa saya sebagai penterjemah dalam perkara ini akan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, demikian sebaliknya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan bisa kembali. Coba saksi. Coba diterjemahkan ya. Pakai mic. Yang mulia, boleh kami tahu visanya visa apa? Ya. Coba dijawab. Your Honor, we would like to know about the type of visa that the witness hold. It's the visa that the Immigration Department of Indonesia has given me. Visa yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi. Iya, visanya visa apa dia? Jenisnya dari imigrasi itu visa apa? So what type of visa that the Immigration Department issued to you? I was not told. I came through customs, Saya tidak tahu karena pada saat saya datang saya melalui bea cukai. and they issued the appropriate visa for me. Lalu kemudian mereka menerbitkan visa yang sesuai untuk saya. Atau ada penjelasan dari penuntut umum? Bisa dilihat visanya. Can you please show your visa? Your passport? Coba dibantu. Silakan. Coba Ibu penterjemah pakai mic ya, menerjemahkan sumpahnya. Ayo. Coba ditaruh itu visanya, paspornya ditaruh Pegang aja dulu. atau dikantongin. Ibu, Roman Catholic. atau Bapak yang pegang? Ini. Oh, ya. Ini Bapak yang pegang. Ada, Pak. Ya. Tiga. Di atas.
Baik, terjemahkan ya. Bilang, ikuti. Please follow me. Repeat. Ya. Saya berjanji I promise bahwa saya that I, sebagai saksi dalam perkara ini as a witness in this case, akan menerangkan yang benar, will explain the truth, tidak lain daripada no other than yang sebenarnya. the truth. Semoga Tuhan menolong saya. So help me God. Ya, please. Cukup. Silakan duduk. Ya. Silakan penuntut umum. Madlia, sebelum mungkin penuntut umum bertanya, kami memohon kepada Yang Mulia untuk menanyakan kepada saksi ini, apakah dia sudah mengetahui dan menyadari betul? Mungkin Your Honor, before the prosecutor start to ask question, we would like you to ask the witness whether or not he is aware, fully aware, bahwa di Australia itu ada namanya Privacy Act that in Australia there is such thing called the Privacy Act 1988 1988 yang mewajibkan seseorang pejabat di kepolisian seperti Anda which oblige someone in your position as a Bahwa- police officer untuk bisa bersaksi dan membuka rahasia orang lain warga yang salah satu di antara permanen residen yang tinggal di Australia, in order for you to disclose information about other people, among others, just like the permanent resident of Australia, bahwa itu harus mendapatkan izin pengadilan apabila membuka rahasia warga negaranya. in order to do so, if you want to disclose information pertaining a citizen, you have to get a court order or court warrant first. Dan apabila itu dilanggar, itu saudara dapat dituntut atas hal itu. And if you violate this act, you can be prosecuted for this. Apakah dia sudah menyadari dan mengetahui itu? Are you aware of this? I am. Ya, saya sadar. Apakah dia bermaksud membuka rahasia itu di sini? Dan kalau memang bermaksud, apakah sudah ada izin pengadilannya? Do you have the intention to disclose something that is private here? And if you intend to do so, have you already get a court order to do so? The information that is disclosed here today Informasi yang akan diungkapkan di sini pada hari ini has been disclosed under the Commonwealth Mutual Assistance Act, sudah diungkapkan berdasarkan Undang-Undang Commonwealth mengenai bantuan timbal balik, which exempts the disclosure of information yang mengecualikan pengungkapan informasi from the Privacy Act. From the Privacy Act. dari Undang-Undang Privasi Under proper authority of the Australian government. berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Australia. Mutual Act yang mana yang dimaksud? Which Mutual Assistance Act that you refer to? The Commonwealth. Commonwealth. Apakah memang ada mutual assistance yang dibuat antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia tentang terdakwa ini? Is there any mutual assistance relations between Indonesia and Australia pertaining to this case, the case of the defendant? Yes. Apa Ya. isi daripada mutual agreement itu? So what is the content of that mutual agreement? Saya kira begini aja. I guess Karena let's just ini do this. dihadirkan oleh jaksa, Since the witness is actually called by the prosecutor, sehingga resiko-resiko yang mungkin timbul daripada saksi ini ya, the risk, dia yang menanggung. all the risks Eh? that may arise due to your testimony should be borne by the prosecutors. Bahkan yang mulia, karena bagaimanapun kita punya kewajiban untuk memberitahu kepada dia bahwa apabila dia melanggar itu ada risiko.
karena ini hak menyangkut soal terdakwa ini. Dan Indeed. ada mutual agreement itu kami tahu juga karena mutual agreement itu menyangkut terdakwa ini. Indeed, Your Honor, but we would like to also make the witness aware that there are some risks that may arise, and if there is a mutual legal assistance agreement, we also would like to know about the content of that mutual legal assistance agreement, because this is also pertaining to the case of the defendant. Bisa dijelaskan apa mutual agreement-nya? Can you explain about the mutual agreement? Keberatan yang- Objection, Your Honor. Coba, silakan gimana? Objection. Dijelaskan aja. Just explain. Bisa dijelaskan? Nanti aja Can you pas please giliran explain? penasihat hukum kalau mau dianu ya. Kalau mau ini untuk diungkap pas giliran nanti penasihat hukum kami persilakan ya. Maybe terima later Sekarang during the giliran turn of jaksa dulu, ya. defense counsel. Silakan. But now it is the turn of the prosecutors. Prosecutors, please. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, Thank you, Your Honor. Witness. tadi oleh majelis hakim saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja sebagai seorang polisi. Earlier, in front of the panel of judges, you explained that your occupation is a police officer. Bisa dijelaskan apa jabatan saksi dan apa kewenangan saksi? Can you please explain about your position and what is your authority? Your position and authority. My position is with the New South Wales Police Prosecutions Command. Posisi saya adalah berada di bawah Komando Penuntutan Kepolisian New South Wales. I provide legal advice to all New South Wales police Dan saya memberikan nasihat hukum terkait kepada Kepolisian New South Wales in relation to international law. In relation to international law. terkait dengan hal-hal yang menyangkut masalah internasional. I am the senior legal advisor for the section. Saya adalah penasehat hukum senior untuk bagian ini. And I am authorised to access all New South Wales Police data and records. Dan saya mendapatkan otorisasi untuk mengakses semua data dan rekor atau rekaman yang ada di Kepolisian New South Wales For a lawful purpose. untuk tujuan-tujuan hukum. Sudah, itu saja. Oke, that's it. Oke. That's it. That's it. Oke. Itu saja. Dalam berita acara pemeriksaan polisi yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, In the police investigation report prepared by Polda Metro Jaya, saksi menjelaskan beberapa laporan kepolisian you explained about some police reports yang ada hubungannya dengan terdakwa. that have some relations with the defendant. Apakah saksi mengetahui adanya laporan tentang terdakwa di kepolisian Australia? Are you aware about police reports that are pertaining to or related to the defendant that exist in the record of the Australian police? Yes, I am. Ya, saya mengetahui. Bagaimana saksi bisa mengetahui adanya laporan-laporan tersebut? How Bisa are you dijelaskan? made aware of these reports? I was made aware of these reports Saya mengetahui mengenai laporan-laporan ini by the Commonwealth government melalui pemerintahan Commonwealth who requested certain information yang meminta informasi tertentu in relation to Miss Wongso terkait dengan Nona Wongso, that may have been held by New South Wales Police. yang mana informasi tersebut mungkin dimiliki oleh kepolisian New South Wales. The request came as a mutual assistance request. Permintaan tersebut adalah permintaan bantuan timbal balik
from the Indonesian government to the Australian government. Yang diajukan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Australia. Ada berapa laporan tentang terdakwa atau atas nama terdakwa ini di kepolisian Australia sepanjang yang saudara tahu? To your knowledge, how many police reports under the name of the defendant that exist in the Australian police data or document or archive? I believe there are 14. Menurut saya ada 14. Ada 14 atau ada 15? Dalam berita acara pemeriksaan saudara dijelaskan ada 15. Yang betul yang mana? Is it 14 or 15? Because in the police investigation report, they say that there were 15. It states 15. One of the reports is a duplication of creation. Pada BAP dikatakan ada 15, di mana salah satu dari laporan tersebut terduplikasi. Duplikasi untuk, jadi laporan tersebut dimasukkan 2 kali. So there are 15 individual report numbers. Jadi kalau berdasarkan nomor laporannya, terdapat 15 nomor laporan. But there are 14 reports that can be viewed. Tetapi hanya terdapat 14 laporan yang dapat dilihat atau ditampilkan. Oke. Apakah saksi bisa menjelaskan? Oh maaf, saya ganti pertanyaan. Dari mana saksi bisa mengetahui adanya laporan-laporan tersebut? Apakah memang saksi bisa mengakses atau mendapatkan laporan tersebut dari dokumen atau dari komputerisasi, bisa dijelaskan? How do you know about these reports? Can you access the documents or can you access it using your computer? Can you please explain? The reports are accessed by any New South Wales police officer. Laporan tersebut dapat diakses oleh polisi atau petugas polisi New South Wales manapun juga. I access them by inserting Ms. Wongso's details. Saya dapat mengakses laporan-laporan tersebut dengan memasukkan detail-detail informasi mengenai Nona Wongso into our police computer database. Ke database kepolisian yang ada pada sistem komputer kami. Oke, jadi semua petugas polisi di New South Wales bisa mengetahui ataupun mendapatkan ataupun mengakses laporan-laporan tersebut ya. So all the police officers in New South Wales can access these reports. Yes. Sejauh Ya. mana akses itu bisa informasi tersebut bisa dilihat atau diketahui oleh setiap polisi di New South Wales? To what extent the police officers or all police officers in New South Wales can access that or those reports? They have access to those reports Mereka memiliki akses terhadap laporan-laporan tersebut in the event that the person they are dealing with apabila orang yang mereka tangani they can see what history that person has. maka polisi dapat melihat rekam atau sejarah dari orang tersebut And verify any details or dealings that person's had with police. dan memverifikasi semua detail-detail ataupun keterlibatan orang yang bersangkutan dengan kepolisian. Jadi sampai detail-detailnya pun polisi bisa mendapatkan informasi atau mengakses informasi tersebut ya. So the police can even access the details information. That's correct. Betul. Kalau begitu mohon dijelaskan dari 14 laporan tersebut apa laporan pertama itu tentang apa, bisa dijelaskan di sini? So perhaps you can explain here, out of those 14 reports, what was the first report?
Okay, the first report Laporan pertama, is reference number E nomor rujukan E 33886359. 33886359. Tentang apa itu? What is it all about? The incident was reported on the 5th of June 2008. Kejadian ini dilaporkan pada 5 Juni 2008 to a police officer from Sydney City Local Area Command. kepada petugas polisi dari Sydney City Local Area Command, where Miss Jessica Kumala Wongso di mana Nona Jessica Kumala Wongso reported a theft of her property melaporkan pencurian barang miliknya which occurred at a railway station in the city of Sydney. yang terjadi pada sebuah stasiun kereta di kota Sydney. There is no narrative. Coba tenang ya, penonton ya. Silakan lanjut. Order, please. Order, please. Siapa yang melaporkan? Who reported that case? Miss Wongso. Ibu Wongso, Nona Wongso. Jadi catatan yang tahun 2008 pun masih bisa terarsipkan dan terakses ya. Which means that even the incident from 2008 is still well archived and can still be accessed. That's correct. Betul. Yang kedua, laporan tentang apa? And what is the second report? The second report Laporan kedua involves reference number E54301476. dengan nomor rujukan E543011476. This incident was reported on the 23rd of March 2014. Kejadian ini dilaporkan pada tanggal 23 Maret 2014. It was an incident attended to by police from the eastern suburbs of Sydney. Dan ini adalah laporan yang ditangani oleh kepolisian Eastern Suburb Sydney. It involved a random breath test Yang melibatkan uji nafas acak. Ulang, uji. Nafas Acak. acak. Apa itu maksudnya? Uji nafas acak. What does it mean by random breath test? It's a form of police work where we stop vehicles Ini adalah satu kegiatan atau operasi polisi di mana kami menghentikan kendaraan-kendaraan and we test the driver for any alcohol consumption that they may have within their breath. dan kami menguji pengendara dengan menggunakan nafas mereka terkait dengan alkohol yang telah mereka konsumsi. On this date, Miss Wongso Pada tanggal tersebut, Nona Wongso was found to be driving a motor vehicle ditemukan mengemudikan kendaraan bermotor with a mid-range level of alcohol in her system. dengan kisaran alkohol rentang menengah di dalam sistem tubuhnya. Itu saja. Yang laporan kedua cuma itu. So that's it. Is that all about the second report? Miss Wongso was issued with a court attendance notice Miss Wongso kemudian diberikan surat panggilan untuk menghadiri persidangan di pengadilan for breaching the Road Transport Act karena telah melanggar Undang-Undang Perhubungan Darat and her license was also suspended dan kemudian surat izin mengemudinya ditangguhkan until the matter was heard at court. sampai dengan persidangan mengenai kasus ini dilakukan. Yang ketiga bagaimana?
What about the third report? The third report involves reference number E59017285. Laporan ketiga terkait dengan laporan dengan nomor rujukan E59017285. This was reported on the 28th of January 2015. Yang dilaporkan pada tanggal 28 Januari 2015. The report was created by police officers from Leichhardt Police Station. Dan laporan ini dibuat oleh seorang petugas polisi dari kantor polisi Leichhardt. The incident involved Kasus posisinya seperti apa itu? Ya. Laporan Kejadian ketiga itu. ini meliputi the incident involved a phone call was received by Mr. O'Connor. Kejadian ini meliputi sebuah panggilan telepon diterima oleh Tuan O'Connor. Actually, I take that back. It says her ex-boyfriend. It doesn't state a name. Maaf, saya tarik kembali pernyataan sebelumnya karena pada laporan tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan mantan pacar. The call received says that the ex-boyfriend stated she was going to kill herself using a knife. Pada laporan tersebut dikatakan bahwa ada telepon yang diterima oleh mantan pacar yang bersangkutan dan di mana yang bersangkutan mengatakan bahwa dia akan membunuh dirinya dengan menggunakan pisau. Police attended the address. Polisi kemudian datang ke alamat yang tersebut In Jarrett Street at Leichhardt. di Jalan Jarrett di Leichhardt, Where they spoke with Miss Wongso. di mana di alamat tersebut polisi berbicara dengan Nona Wongso. The police state that she had made those threats. Sorry, say again. The police attended and they state that Miss Wongso admits making those threats. Polisi datang ke alamat tersebut dan polisi mengatakan bahwa Nona Wongso mengaku bahwa beliau telah melakukan ancaman tersebut. However, she was not going to commit the act. Tetapi dia tidak akan benar-benar melakukan tindakan tersebut. Police located a kitchen knife. Sorry, can you please repeat again? Police attended What was the act of killing herself using a knife. Jadi polisi datang dan kemudian mereka menemukan bahwa Nona Wongso mengakui bahwa Nona Wongso telah melakukan ancaman tersebut, tetapi beliau tidak benar-benar akan melakukan tindakan tersebut. Yang dimaksudkan dengan tindakan menurut saksi adalah tindakan bunuh diri. At the address, police also located a kitchen knife inside Miss Wongso's bedroom. Pada alamat tersebut, polisi juga menemukan sebuah pisau dapur di kamar tidur Nona Wongso. An ambulance was contacted by police and arrived at the address. Sebuah ambulans kemudian dihubungi oleh polisi dan ambulans tiba di alamat tersebut. Miss Wongso voluntarily accompanied the ambulance to Royal Prince Alfred Hospital. What was the name of the hospital? Royal Prince Alfred Hospital. Royal Prince Alfred. Nona Wongso secara sukarela ikut dengan ambulans tersebut ke rumah sakit Royal Prince Albert For psychological assessment. untuk penilaian psikologis. There's nothing further for the report. Tidak ada keterangan lebih lanjut lagi mengenai laporan ini. Suara keras. Tidak ada keterangan lebih lanjut lagi mengenai laporan ini. Yang keempat, selanjutnya. What about the fourth report?
Fourth report involves reference number E5691, Laporan keempat dengan nomor rujukan E5691 0347. 0347. It's a report created on the 29th of January 2015. Ini adalah laporan yang dibuat pada tanggal 29 Januari 2015. Ya. Yes. Teruskan, kasus posisinya seperti apa? Can you please continue? Can you please continue with the incident? It's an incident where police from Leichhardt Police Station Ini adalah satu kejadian di mana polisi dari kantor polisi Leichhardt were contacted by ambulance, New South Wales ambulance, dihubungi oleh ambulans New South Wales who were concerned for the person at the address in Jarrett Street. yang memiliki kekhawatiran akan seseorang yang memiliki alamat di Jarrett Street In Leichhardt. di Leichhardt. It was also a call made by Patrick O'Connor, Ini juga merupakan sebuah telepon atau panggilan telepon yang dilakukan oleh Patrick O'Connor. Police attended the location. Polisi datang ke alamat atau ke lokasi tersebut. The report states that ambulance attended the location due to the Miss Wongso. Lalu kemudian laporan menyatakan bahwa sebuah ambulans juga datang ke alamat tersebut karena Nona Wongso Had threatened self-harm via email to a third party. mengancam untuk menyakiti dirinya sendiri dengan mengirimkan email ke pihak ketiga. The Miss Wongso had already been attended to Nona Wongso telah ditangani the previous evening by police and ambulance. malam sebelumnya oleh polisi dan ambulans, And as a result was taken to Concord Hospital. Concord Hospital. dan sebagai hasilnya Nona Wongso dibawa ke rumah sakit Concord For a psychological assessment. untuk dilakukan penilaian psikologis. There's nothing further to that report. Tidak ada keterangan lebih lanjut lagi pada laporan tersebut.